pagi anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu menjaga kesehatan tubuh jiwa raga kita ya, supaya tidak terkena penyakit ya, tidak rentan kena penyakit. Nah, di sini kalian harus perhatikan untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan ya, terus banyak minum air putih hangat ya, supaya apa? Badan kalian selalu fit dan kuat ya. Nah, di sini untuk materi kita khusus kelas 6 pada minggu ini yaitu tentang materi di halaman 28. Kalian nanti buka di buku di halaman 28 di buku LKS-nya ya, tentang rangkuman materi. Nah, di sini kita membahas tentang lalohan. Nah, di sini membahas tentang lalohan. Nah, yang pertama bagian A akan merangkum materi. Nah, yang pertama angka 1 atau IJ ya, membaca huang ate. Nah, di sini membaca huang ate artinya membaca dalam hati. Nah, membaca huang ate yaitu membaca di dalam hati tanpa berbicara. Jadi kita di situ cuma membaca di dalam hati. Tidak mungkin kalian tidak pernah belajar bagaimana cara membaca di dalam hati atau membaca dia mau atau membaca tidak ada suaranya. Itu maksudnya di situ ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk membaca di dalam hati, yaitu yang pertama membaca dia mau artinya membaca tidak berbicara. Kemudian bagian B, metode membaca hayak memahami isi bacaan. Nah, saat membaca kita harus memahami bacaan ya, bacaan yang kalian baca. Kemudian yang ketiga bagian C kecilnya yaitu limbah membaca atau menjawab paisek bara bacaan. Nah, setelah membaca ya, setelah membaca bisa menjawab pertanyaan dari bacaan. Kemudian bagian D yang keempat ya, limbah membaca atau menyeritatina isi cerita atas bacaannya ya. Berarti kalian di bagian D ini membaca, setelah membaca kalian bisa menceritakan kembali isi dari bacaan yang kalian sudah baca ya. Nah, di sini kita membahas tentang lalohan ya. Lalohan ini adalah uang bahasa Dayak Ngaju, berarti lanting, jikila, jukung, eka malalus, eka macam acara adat. Nah, artinya di sini lalohan di bahasa Dayak Ngaju ya, berarti lanting atau lanting itu seperti tempat ya, tempat kalau di daerah Barito ya, daerah kita di Murung Raya ini biasanya di sungai itu rumah yang mengapung itu namanya lanting ya, rumah yang mengapung di atas air itu adalah lanting ya. Nah, yang seperti jukung itu sampan yang biasa digunakan di kayu pakai tangan ya, tapi tidak menggunakan mesin. Kemudian tempat melangsungkan bermacam acara adat ya, bermacam acara adat. Nah, di dalam masyarakat Dayak Ngaju yang beragama keharingan. Nah, biasanya lalohan itu digunakan oleh agama yang beragama keharingan ya, keharingan. Nah, lalohan juga seperti awal acara tiwah ya. Acara tiwah ini kemarin sudah Ibu menjelaskan, tapi itu untuk kelas 2 ya. Tiwah itu biasanya artinya di sini maagah ya, maagah liau tatuh yang akan surga, berarti mengantarkan roh ke alam baka ya, artinya di situ, tapi dalam acara adat Dayak tadi ya, menggunakan acara tiwah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Ibu menjelaskan tentang lalohan ini. Nah, sehelu bara malalus upacara tiwah ya, tadi artinya tiwah tadi mengantar roh ke liang lahat ya, artinya di situ. Nah, sehelu bara malalus upacara tiwah, sebelum melangsungkan upacara tiwah ya, biasanya masyarakat atau keluarga yang melangsungkan acara adat pesta tiwah akan melangsungkan banyak macam persiapan ya, termasuk lalohan yang berarti menyiapkan banyak macam keperluan adat yang berhubungan dengan acara adat pesta tiwah itu ya. Itu artinya ya, untuk rangkuman di bagian bait yang kedua. Nah, untuk bagian yang bait yang ketiga ya, meiring lalohan teh masyarakat umba malalus gawi. Artinya di sini mengiringi ya, lalohan itu masyarakat ikut melangsungkan pekerjaan itu dengan mengantar bantuan ke keluarga yang melakukan tiwah tadi ya, sehingga bermacam keperluan dan kebutuhan
kebutuhan lamanya pelaksanaan acara pesta Tiwah itu ya semuanya cukup ya, semuanya cukup. Nah, walaupun bahan makanan atau peralatannya ya. Nah, lalohan bisa juga ya dilangsungkan oleh masyarakat yang berasal dari desa-desa Pangkat Tukep. Nah, Pangkat Tukep ini artinya di sini desa-desa yang terdekat, maksudnya ya terdekat, atau keluarga yang berasal dari desa yang lain ya. Nah, dengan membawa peralatan atau bantuan yang digunakan selama upacara Tiwah itu berlangsung ya, acara Tiwah berlangsung. Nah, lalohan ini ya dilangsungkan menggunakan ya untuk mengantar peralatan adat atau barang-barang bantuan dari desa-desa yang dekat dengan tempat Tiwah ya. Misalnya bantuan binatang atau hewan ya untuk pesta lamanya acara Tiwah. Nah, acara untuk mengantar acara untuk mengantar binatang atau hewan ini ya, itu akan ada tempat Tiwah yang disebut lalohan atau halanting. Nah, halanting ini artinya ya di sini mandai lanting ya. Tadi Ibu sudah jelaskan lanting itu apa. Lanting itu sejenis sampan yang dibuat ada rumah kecil di atasnya. Nah, di situ digunakan untuk acara adat khusus Dayak ya, untuk acara Tiwah tadi ya. Nah, nampara bara panulak menuju Eka Tiwah. Nah, memulai dari tempat ya awal berangkatnya ke tempat Tiwah ya. Lalohan diiringi dengan upacara adat ya, seperti bagian dari pelaksanaan upacara yang sangat besar itu ya. Nah, seperti itu juga ya ketika sudah sampai ya atau datang di tempat Tiwah, lalohan akan disambut dengan upacara adat ya, upacara adat. Nah, di dalam upacara penyambutan itu, di acara penyambutan itu ya kedua pihak ya, ada kedua belah pihak ya yang ada di atas lalohan dan yang ada di pelabuhan akan berbicara sebelum dari menyerahkan barang yang diantar ke acara adat itu. Nah, ketika itu juga dilangsungkan penyambutan seperti rombongan yang dihormati ya, dihormati. Kemudian di dalam perkembangan pada zaman sekarang ya, nah adat lalohan adat leluhur atau leluhur lalohan itu menjadi satu macam acara yang sangat menarik ya, sangat menarik, wisata adat yang sangat maju ya, Nah, paling tidak dengan pekerjaan besar diiringi dengan banyaknya macam pekerjaan budaya kembali ya, dengan upacara dengan pekerjaan budaya. Nah, tantame pesta. Nah, di sini tantame pesta rakyat Jemampahayak. Nah, termasuk dari ya pesta yang diiringi. Lalohan bisa juga menjadi kekuatan untuk menarik turis wisatawan udah saat ini ya. Paling tidak dengan mengangkat budaya leluhur ya, untuk mengangkat budaya leluhur akan lebih mengetahui adat tatuh yang kita ya, akan untuk generasi penerus ya agama zaman dulu itu untuk menjadi lebih ditekankan untuk generasi yang berikutnya ya. Nah, bisa menjadi ya dengan semakin banyaknya bagian-bagian adat yang diangkat pelestarian adat semakin murah ya, pelestarian adat semakin murah ilalus. Nah, pelestarian adat pun sangat mudah untuk dilangsungkan. Itu artinya ya untuk untuk materi kita pada minggu ini. Nah, untuk tugasnya ya kalian perhatikan di halaman 29. Tugasnya itu di bagian yang pertama nomor 1 sampai nomor 8 ya. Nomor 8 itu ada pertanyaan di situ, jawab Pak Isek Pendatuh. Nah, narai arti lalohan itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2
Pea wayah melalui acara lalohan. Kemudian yang ketiga, narai imbit ulu je umba lalohan. Kemudian yang keempat, lalohan teh bara panulak diiring dengan narai. Kemudian soal yang kelima ya, inyambut dengan narai lalohan metuh sampai ekatiwah. Nah, kemudian yang keenam, wayatuh lalohan teh menjadi acara adat akan narai ya. Kemudian yang ketujuh, acara lalohan teh tahu menggatang narai. Kemudian yang terakhir soal yang nomor 8, narai je tahu ilestari dengan melalui acara lalohan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar tentang tentang lalohan tadi ya. Lalohan ini adalah acara adat ya yang dilangsungkan oleh suku Dayak ya, khususnya ada acara tiwah ya. Di situ nanti ada 12 pihak yang melakukan acara ini ya. Nah, di situ sebelum orang melangsungkan acara itu mereka berbicara terlebih dahulu ya, berbicara ya antar sesamanya, kemudian baru bisa dilangsungkan acara tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi Ibu tentang lalohan untuk tugas kita pada minggu ini ya, khusus kelas 6. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dan dapat dimengerti ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu tidur yang cukup ya. Jangan terlalu banyak main game ya. Terus perbanyaklah mengenal ilmu ya, atau belajar ya. Baca buku ya, terus banyak-banyak minum air putih hangat supaya badannya selalu segar, sehat, kuat dan tanpa ada sakit-sakitan ya. Mungkin sampai di sini dulu materi kita. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.